Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kesetimbangan statik benda tegar ya. Jika sebuah benda sedang diam dan tetap diam, benda dikatakan dalam keadaan kesetimbangan statik ya. Kita mampu menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda dalam kesetimbangan statik mempunyai banyak penerapan, terutama dalam bidang teknik ya. Sebagai contoh, misalkan gaya-gaya yang diberikan oleh kabel jembatan gantung harus diketahui. Supaya apa? Supaya kabel dapat dirancang cukup kuat untuk menunjang jembatan ya. Demikian juga derek harus dirancang agar tidak roboh ketika mengangkut beban. Nah, ini penerapan kesetimbangan statik dalam dunia atau bidang teknik ya. Pada pembahasan kali ini, kita mula-mula akan memeriksa syarat-syarat yang diperlukan agar kesetimbangan statik terjadi ya. Kemudian kita akan mendefinisikan pusat berat atau titik berat dan melihat beberapa contoh bagaimana menghitung gaya-gaya yang dibutuhkan agar sebuah benda berada dalam kesetimbangan statik. Dan selanjutnya kita juga akan membahas stabilitas kesetimbangan benda ya. Pertama kita akan membahas syarat untuk kesetimbangan ya. Pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita mendapatkan bahwa syarat perlu untuk sebuah partikel agar tetap diam adalah gaya neto yang bekerja pada partikel itu adalah 0 ya. Nah, pada kondisi ini partikel tidak dipercepat. Dan jika kecepatan awalnya 0, maka partikel tetap diam. Karena percepatan pusat massa sebuah benda sama dengan gaya neto yang bekerja pada benda dibagi dengan massa total benda, maka syarat ini juga perlu untuk benda tegar ya, yang berada dalam kesetimbangan. Sehingga kita syaratkan gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut harus 0. Kemudian, walaupun pusat massa sebuah benda diam, benda itu tetap bisa berputar. Jadi, perlu juga mensyaratkan bahwa torsi neto terhadap pusat massa sama dengan 0. Jika pusat massa sebuah benda diam dan tidak ada rotasi mengelilinginya, maka tidak akan ada rotasi mengelilingi titik manapun. Sehingga, supaya kesetimbangan statik terjadi, torsi neto yang bekerja pada sebuah benda harus 0 terhadap setiap titik ya. Sehingga untuk mencapai kesetimbangan statis, dua syarat ini harus terpenuhi. Seperti yang telah kita ketahui ya, ketika kita menggambarkan sebuah gaya, maka ada arahnya. Arah ke atas untuk syarat 1 ya, sebagai arah positif ya. Kemudian untuk menggambarkan sifat vektor rotasi terhadap sumbu tetap, yaitu dipilih rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam sebagai positif ya untuk syarat 2. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah papan 3 meter dengan berat yang dapat diabaikan, diam dengan ujung-ujungnya pada timbangan seperti ditunjukkan pada gambar ini ya, gambar 1. Sebuah beban kecil 60 Newton berada pada papan tersebut 2,5 meter dari ujung kiri dan 0,5 meter dari ujung kanan ya. Kiri 2,5 meter, ujung kanan 0,5 meter. Nah, carilah pembacaan pada timbangan jika titik pada beban sebagai titik putar. Jadi di sini ya sebagai titik putar. Nanti ini digunakan untuk syarat kedua, yaitu torsi sama dengan 0. Kita sekarang gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di soal dikatakan bahwa beban ini memiliki berat 60 Newton. Maka seperti ini diagram bebasnya. Ini 60 Newton dari benda ya. Karena papannya ini beratnya diabaikan. Kemudian FL adalah gaya yang diberikan oleh timbangan pada ujung kiri papan.
Karena papan mengerjakan gaya yang sama, tetapi berlawanan pada timbangan, maka besarnya FL adalah pembacaan pada timbangan kiri ya. Dengan cara yang sama, besarnya FR adalah pembacaan pada timbangan kanan. Dengan mengambil tadi arah ke atas adalah positif, maka kita bisa menuliskan ya untuk syarat yang pertama tadi ya, bahwa F netonya harus 0. Kita lihat di sini ada gaya apa saja. Ada FL, ada W, gaya berat dari benda ya. Kemudian ada FR. Yang ke atas tandanya positif. Yang ke bawah negatif ya. Maka di sini FL plus FR min 60 sama dengan 0. Ini untuk syarat pertama ya. Kemudian untuk syarat yang kedua, torsi neto itu sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini titik pada beban merupakan titik putar. Jadi di sini titik sumbu tetapnya ya. Maka kalau misalnya kita tarik FL ini ke atas, dia akan membuat papan ini berotasi searah dengan jarum jam. Tapi kalau misalnya FR ini kita tarik ke atas ya, maka arah rotasinya ke sini. Nah, ke sini ya. Maka ini berlawanan arah jarum jam. Untuk yang berlawanan, kita tentukan bahwa tandanya positif ya. Sekarang kita tulis begini. XR dikalikan dengan FR min XL dikali FL ya. Ini negatif karena ketika kita tarik ini ke atas ya, maka akan berotasi searah jarum jam. Sama dengan 0. XR-nya ke sumbu itu, ini sumbu, ini FR ya, maka XR-nya ini 0,5. Di sini atau di sini ya. Ini 0,5 XR. Kita tuliskan 0,5 FR dikurangi FL ke sumbu putar itu sebesar 2,5 meter ya. Ini 2,5 dikali FL sama dengan 0. Kemudian 0,5 FR sama dengan, ini pindah ruas, 2,5 FL ya. Maka FR sama dengan 2,5 FL dibagi 0,5. Hasilnya yaitu 5 FL. Oke, ini kita tulis sebagai persamaan 2. Ini persamaan 1. Maka kita substitusi ya. Persamaan 2 ke persamaan 1 ya. FR-nya kita ganti dengan 5FL. Jadi FL plus FR yang di sini kita ganti dengan ini ya. 5FL min 60 sama dengan 10. FL ditambah 5FL berarti 6FL. 60-nya pindah ruas 60. Maka FL sama dengan 60 dibagi 6 yaitu 10 Newton. Ini FL. Maka FR bisa kita peroleh dari hubungan nomor 2 ya. FR itu sama dengan 5 FL. Maka
5 dikali dengan FL-nya itu 10. Maka 50 Newton. Ini pembacaan di timbangan kiri dan ini pembacaan di timbangan kanan ya. Seperti itu untuk menjawab kasus soal ini. Selanjutnya kita membahas pusat berat atau titik berat ya. Perhatikan gambar 2 ya. Ada dua buah gaya sejajar, yaitu F1 dan F2, bekerja pada sebuah benda ya. Maka kedua gaya ini dapat diganti oleh sebuah gaya tunggal yang ekuivalen yang sama dengan jumlah gaya-gaya itu dan dikerjakan pada sebuah titik sedemikian rupa sehingga torsi yang dihasilkan gaya ekuivalen tunggal sama dengan torsi neto yang dihasilkan oleh gaya-gaya semula ya. Gambar ini menunjukkan bahwa F1 bekerja pada sebuah tongkat di titik X1 dan F2 ini bekerja pada sebuah tongkat pada titik 2. Gaya neto sigma F itu merupakan jumlahan dari F1 dan F2 yang akan menghasilkan torsi yang sama terhadap titik O ya, jika gaya tersebut dikerjakan pada jarak XR. Maka kita bisa tuliskan torsinya untuk gambar 2 yaitu XR sigma F ya. F1 dikali X1 plus F2 dikali X2. Ingat, torsi adalah perkalian gaya dengan lengan bebannya. Hasil ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan pada berbagai bagian benda dapat diganti oleh gaya tunggal, yaitu berat total, yang bekerja pada sebuah titik yang kita namakan sebagai pusat berat. Pada gambar 3, benda ini telah dibagi ya menjadi benda-benda yang lebih kecil. Jika pembagian tersebut dibuat cukup kecil, maka benda-benda yang lebih kecil itu dapat dipandang sebagai partikel-partikel. Berat tiap partikel itu kita tuliskan sebagai WI, dan berat total benda kita tulis sebagai W besar sama dengan total dari semua berat dari partikel tersebut. Dengan mengeneralisasikan ya, persamaan ini untuk kasus banyak gaya sejajar dengan menggunakan bahwa sigma F adalah W besar, maka kita dapat menuliskan seperti ini ya. X PB, X ini pusat massa dikali W, ini torsi ya, sama dengan jumlahan semua torsi dari partikelnya gitu ya. Di sini gaya untuk torsinya merupakan gaya berat dari bendanya yaitu WI ya. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan pusat berat adalah titik di mana berat total sebuah benda bekerja sehingga torsi yang dihasilkan terhadap sebarang titik sama dengan torsi yang dihasilkan oleh masing-masing partikel yang membentuk benda tersebut. Seperti ini ya, definisi dari pusat berat. Sekarang kita tahu bahwa gaya berat atau berat dari suatu benda itu memiliki hubungan dengan massa bendanya ya. Jika percepatan gravitasi tidak berbeda di seluruh benda tersebut, maka kita bisa tuliskan WI sama dengan MIG. I di sini maksudnya partikel ke berapa gitu ya, partikel ke I. Dan W besar adalah M besar dikali G. M di sini massa total dari semua partikel atau bagian-bagian sangat kecil yang tadi ya, yang kita bagi-bagi tadi. Begini, untuk percepatan gravitasi sebenarnya ya tidak sama di setiap tempat. Bentuk bumi itu tidak bulat sempurna. Jari-jari bumi ke kutub itu lebih pendek dibandingkan ke khatulistiwa. Sedangkan gravitasi itu 1/r². Semakin besar jari-jari atau jaraknya, maka gravitasinya semakin kecil, ya.
Tapi kalau misalkan kita berada di satu tempat, kemudian mengukur benda gitu ya, dianggap sama. Karena tidak terlalu signifikan, kecuali kita mengukur di kutub dan di khatulistiwa. Gitu ya. Di kutub dan di khatulistiwa juga berbedanya hanya desimalnya seperti itu ya. Oke, kita anggap misalkan sama ya. Maka kita bisa tuliskan W di sini kita ganti dengan M besar dikali G. Kemudian W kecil di sini kita ganti dengan rumus ini. MI dikali G ya. Nah, ini gravitasinya sama, maka kita bisa coret ya. Sisa X pusat berat dikali M, atau kita balik seperti ini, M dikali X pusat berat sama dengan sigma MI XI. Ini merupakan rumusan pusat massa. Jadi, jika percepatan gravitasi tidak berbeda di seluruh benda, maka pusat berat dan pusat massa itu berhimpit. Kalau masih ada yang menanyakan apa bedanya pusat massa dan pusat berat, jawabannya sudah terjawab di sini. Jika titik asal dipilih berada di pusat berat, jadi XPB-nya ini 0, maka sigma WIXI-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kesimpulannya apa? Pusat massa sebuah benda sebagai titik yang terdapat gaya-gaya berat yang bekerja pada semua partikel benda tersebut menghasilkan torsinya 0. Kalau torsi 0 berarti itu sudah memenuhi salah satu syarat kesetimbangan tadi ya, di awal syarat yang kedua. Baik, seperti itu ya. Sekarang ada istilah mungkin di beberapa referensi titik berat. Ini sama saja sebenarnya dengan pusat berat. Sekarang kita akan bahas titik berat pada satu dimensi. Satu dimensi ini contohnya kawat ya. Dua dimensi berupa bidang, misalkan persegi, persegi panjang, segitiga. Kemudian tiga dimensi. Tiga dimensi itu berupa ruang. Contohnya kerucut, tabung, nah itu ya. Contoh-contoh benda satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Untuk benda yang simetris, titik berat terletak pada perpotongan garis-garis sumbu simetrisnya. Sebagai contoh apa? Persegi dan persegi panjang itu yang simetris. Keduanya memiliki titik berat yang terletak pada perpotongan dua sumbu simetrisnya atau pada perpotongan dua diagonal. Misalkan ini ya, ada persegi. Maka untuk mencari titik beratnya, maka kita tarik sumbu simetrisnya ya. Nah, ini perpotongannya, titik beratnya. Atau bisa juga dari perpotongan dua diagonal. Nah, secara matematis, penentuan titik berat pada sebuah benda tegar ditentukan berdasarkan penurunan persamaan momen gaya yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya ya. Jadi, kalau misalkan kita mencari titik berat, itu harus tahu posisi X dan Y-nya. Nah, ini kita cari dari rumusan torsinya, yaitu R sama dengan sigma torsi per sigma F. Lengan gaya atau R dapat diwakilkan dengan sebuah koordinat titik pada bidang Kartesius XY ya. Nah, titik X ditinjau dari resultan momen gaya terhadap poros di sumbu Y dibagi dengan resultan gaya beratnya. Sedangkan titik Y ditinjau dari resultan momen gaya terhadap poros sumbu X dibagi dengan resultan gaya beratnya. Nah, seperti ini ya, kita tuliskan secara matematisnya. XPB, X pusat berat sama dengan W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 dan seterusnya per W besar tadi ya, dari rumusan awal. Nah, ini W besar. W besar ini merupakan berat total dari partikel atau potongan-potongan tadi ya. Maka kita langsung tuliskan di sini. W1 plus W2 dan seterusnya. Atau kita bisa tuliskan secara sigma seperti itu. Di sini sigma
I dari 1 sampai N, W kecil I itu sama dengan W besar ya. Jadi yang ini, bagian ini sama dengan W totalnya, seperti itu. Begitu juga dengan YPB, hanya saja X-nya ini diganti dengan Y ya. Tadi disebutkan bahwa jika percepatan gravitasi tidak berbeda di seluruh benda, maka pusat berat dan pusat massa itu berhimpit ya. Sekarang W-nya kita ganti dengan M dikali G ya. Saya contohkan di sumbu X-nya ya. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Tadi sudah disebutkan juga sebenarnya terkait hubungan M dengan W ya. Di sini dari XPB ya. Langsung XCM saja. W1 diganti dengan M1 dikali gravitasi X1 plus M2 dikali gravitasi X2 dan seterusnya sampai MN, GN, G, XN per W-nya ini sama ya. M1 dikali G plus M2 dikali G plus MN dikali G. Ini karena gravitasinya sama ya, maka gravitasi bisa keluar M1 X1 ditambah M2 X2 sampai dengan MN XN per gravitasi M1 plus M2 plus MN ya. Ini coret. Nah, maka hasilnya ini. Jadi bisa diperoleh dari titik berat untuk pusat massa ya, jika gravitasinya tidak berbeda. Begitu juga dengan YCM diperoleh dari YPB. Oke, sekarang kita tahu bahwa setiap partikel penyusun benda tegar ya memiliki massa jenis yang sama. Rho atau mungkin di beberapa referensi kalau misalkan dia satu dimensi itu lambda ya. Oke, seperti ini. Tapi rho juga tidak masalah. Nah, nanti yang di dua dimensi itu M per A ya. Nah, ini baru rho sama dengan M per V. Baik. Sekarang ini dari mana penurunannya? Dari rumus ini. Dari pusat massa. Oh, ini PB ya. PB, 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 PB. Baik, tapi tidak masalah ya, ditulis CM juga. Ya tadi kalau misalkan syaratnya gravitasinya itu tidak berbeda ya, percepatan gravitasinya. Baik, XCM tadi ya, M1 X1 plus M2 X2 sampai dengan MN XN per M1 ditambah M2 sampai dengan MN. M adalah lambda dikali L ya. Lambda dikali L. Ini untuk benda tegar massa jenisnya sama. Berarti lambdanya itu untuk lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu sama ya. Kita tulis lambda. Maka di sini tinggal lambda dikali L1. Ini X1. Ditambah lambda L2 X2 sampai dengan lambda Ln Xn per M-nya diganti dengan ini ya, rumusan ini kan. Ini lambda ini maksudnya massa jenis untuk satu dimensi. M itu lambda dikali L. Maka kita ganti M1-nya dengan lambda dikali L1. Seharusnya lambda 1 dikali L1. Tapi untuk benda tegar, massa jenisnya sama sehingga ditulis lambda saja. Sesuai dengan yang saya tuliskan seperti ini. Plus
lambda L2 sampai dengan lambda dikali Ln ya. Nah, karena lambda sama, konsepnya sama dengan percepatan gravitasi tadi, kita keluarkan seperti ini ya. Sampai dengan Ln Xn per lambda di sini juga dikeluarkan, L1 plus L2 plus L3 sampai dengan Ln ya. Nah, ini coret. Maka hasilnya ini. Sama juga untuk yang bagian YPB-nya gitu ya. Ini jadi PB. Sekali lagi, ini Cm dengan PB itu kalau percepatan gravitasinya sama itu berhimpit ya antara pusat massa dengan pusat berat atau titik beratnya. Begitu juga dengan dua dimensi ya. Dua dimensi berarti nanti M-nya adalah seperti ini, diganti. Untuk 3 dimensi M-nya diganti dengan rho dikali V. Dengan rho-nya itu sama. Jadi rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho 3 kita tulis sebagai rho. Ya, seperti itu. Nanti rumusannya diperoleh seperti ini. Nanti kita gunakan untuk mencari pusat berat atau titik berat pada bidang pada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Dan ini rumusan titik berat berbagai bentuk ya. Jadi bisa langsung digunakan. Ya nolnya gitu ya rumusannya. Ini untuk 1 dimensi, misalkan berupa kawat ya. Ini 1 dimensi, contohnya kawat. Kawatnya bisa seperti ini, bisa dilengkungkan ya. Nanti bisa dicari letak titik beratnya. Ini untuk 2 dimensi bidang ya. Dan ini untuk 3 dimensi. Nanti ini juga tinggal digunakan rumusan-rumusannya. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukanlah letak titik berat pada bidang homogen di bawah ini. Kalau homogen berarti massa jenisnya sama ya. Baik untuk yang persegi panjang maupun untuk yang segitiga. Ini dua bidang ini ya, berarti 2 dimensi. Ini merupakan benda-benda yang simetris. Maka kita cari, misalkan ini benda 1, ini benda 2. Luas dari benda 1 yaitu panjang dikali lebar ya. Panjangnya kita lihat sini 8, lebarnya di sini 2, di sini 2 berarti 4 ya. Maka hasilnya 36. Kemudian A2 yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah alasnya yaitu di sini 4 ya, di sini 4 ditambah 4 itu 8 dikali tingginya. Kalau sampai sini 8 berarti kalau dari alas sampai ujung segitiga kalau totalnya 14 berarti di sini 6 ya. Maka ini dikali 6. Ini 4 dikali 6 itu 24 ya. Sekarang kita mencari X1, Y1, X2 dan Y2 ya. Kita buat garis simetrinya dulu ya. Kita tarik ya. Dengan menarik diagonalnya karena ini bidang simetri ya. Nah, di sini perpotongannya ya, kira-kira. Nah, ini kita sebut sebagai X1 dan Y1. Yang segitiga juga sama ya, karena bidang simetri kita tarik di sini. Oke, ini anggap saja lurus ya. Kalau kita melihat rumusan di buku ya, nanti ini seharusnya di sini ya. Oke, ini X2, Y2. Kita lihat ya, X1 dan X2-nya ini ada di sumbu Y.
di sumbu, tepat berhimpit di sumbu Y ya. Nah, ini di sini. Ini kan titik perpotongannya, berarti X2, Y2 di sini. Di sini juga sama titik perpotongannya, yaitu X1 dan Y1. X1 dan X2 ini ada di sumbu Y, maka nilainya adalah 0 ya. Kita tulis di sini X1 sama dengan 0, X2 juga sama dengan 0. Maka XPB sama dengan A1X1 ditambah A2X2 per A1 ditambah A2 ya. Sama dengan A1-nya 36 dikali 0 plus A2-nya 24 dikali 0 per 36 ditambah 24. 24, yaitu 0 per 60 ya. Nah, ini hasilnya 0. Maka XPB-nya sama dengan 0, karena tepat di sumbu Y, berhimpit dengan sumbu Y-nya ya. Seperti itu. Sekarang kita mencari Y1. Y1 ini setengah dari tingginya ya, setengah dari 8. Nanti kalian silahkan cari ya, untuk Y0 yang seperti ini, cari referensi yang seperti ini. Untuk persegi panjang, itu titik beratnya posisinya di mana? Rumusan seperti ini ya, misalkan setengah AB. Nah, nanti untuk persegi panjang itu setengah dari tingginya, ya, setengah dari ketinggiannya. Maka di sini 8 per 2, hasilnya 4. Untuk Y2 itu segitiga, sepertiga dari tingginya. Sepertiga dikali ketinggian segitiga. Tapi ya, karena posisi segitiga ini tidak dari dasar, tidak paling di bawah gitu ya, melainkan di atas persegi panjang, maka harus ditambah ketinggiannya dari persegi panjangnya, yaitu 8. 8 ditambah rumusan dari titik berat untuk segitiga, yaitu sepertiga dikali ketinggiannya, 6 ya. Maka 8 ditambah 6 per 3. 8 ditambah 2, hasilnya 10. Ini untuk Y2. Maka YPB, pusat massa, yaitu A1 dikali Y1 plus A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. A1-nya yaitu 36, Y1 dikali 4, plus A2 24 dikali 10 ya, Y2-nya, per 36 ditambah 24. 36 dikali 4, 144, ditambah 240, dibagi 60. Maka hasilnya 6,4. Jadi titik berat pada bidang yang seperti ini 6,4. 6,4 sekitar, kalau sampai sini 8 ya. Ini 4, ini 6. Nah, di sini ya. Jadi titik beratnya ada di sumbu Y. Dengan ketinggian ini 4, ini 6 di sini ya. Nah, ini kira-kira X PB, YPB. XPB, YPB yaitu 0,6,4 ya. Seperti itu. Cara menjawab atau menghitung letak titik berat. Baik, sekarang kita akan membahas opel. Tadi sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwa kita dapat mengganti sekumpulan gaya sejajar dengan gaya tunggal yang sama dengan jumlah gaya-gaya sejajar tersebut yang bekerja pada suatu titik sedemikian rupa sehingga menghasilkan torsi rotasi yang sama seperti gaya-gaya sejajar terhadap sembarang titik ya. Nah, ini kita sudah membahas ini. Namun sekarang dua gaya yang besarnya sama,
tetapi arahnya berlawanan dan mempunyai garis kerja yang berbeda, tidak dapat diganti oleh satu gaya tunggal. Kalau gayanya sejajar, itu bisa diganti dengan gaya tunggal. Kalau kita lihat di sini, dua buah gaya tapi sejajar, ya. Nah, ini sejajar. Ini juga sama, ya. Bisa diganti oleh sebuah gaya tunggal. Kalau kasus untuk gambar 5, ini besarnya sama, F1 dan F2, tetapi antiparalel atau arahnya berlawanan gitu ya. Maka tidak bisa diganti dengan satu gaya tunggal. Pasangan gaya semacam ini dinamakan couple, yang berusaha menghasilkan torsi tetapi gaya netonya nol. Torsi yang dihasilkan oleh gaya-gaya ini terhadap titik O ya, atau di sini misalkan origin, yaitu torsi sama dengan Fx2. X2 adalah jarak dari O ke F2 ya. Dikurangi Fx1. X1 jarak dari O ke F1. F di sini karena besarnya sama ya, maka F kita tulis sebagai F saja di sini. Maka F bisa keluar X2 min X1 sama dengan Fd. Kita misalkan D adalah selisih antara X2 dengan X1. Torsi yang dihasilkan oleh sebuah couple adalah sama terhadap semua titik dalam ruang ya. Bagaimana kalau misalkan dua gaya yang besarnya tak sama dan antiparalel? Kalau yang di sini besarnya sama dan antiparalel, kalau yang ini dua gaya yang besarnya sudah tidak sama juga antiparalel, maka dapat digantikan oleh sebuah gaya tunggal yang sama dengan gaya neto yang bekerja pada pusat massa plus atau ditambah sebuah couple yang torsinya sama dengan torsi gaya-gaya semula terhadap titik pusat massa ya. Torsi yang dihasilkan oleh sebuah couple adalah sama terhadap semua titik dalam ruang. Nah, ini contoh dua buah gaya yang besarnya tak sama dan antiparalel, maka dapat digantikan oleh gaya tunggal plus dengan couple-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas stabilitas kesetimbangan ya. Kesetimbangan sebuah benda dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Terjadi jika torsi atau gaya yang muncul karena perpindahan kecil dari sebuah benda memaksa benda tersebut kembali ke arah posisi setimbangnya. Jadi misalkan di sini ya, ada kelereng misalkan sedikit dipindahkan dalam arah manapun, misalkan ke arah sini, maka ada gaya neto yang mendorong kelereng tersebut kembali ke posisi semula. Nah, ini merupakan contoh kesetimbangan stabil. Selanjutnya ada kesetimbangan tak stabil, yaitu terjadi jika gaya-gaya atau torsi yang muncul karena perpindahan kecil dari benda memaksa benda menjauhi posisi setimbangnya. Contohnya ini ya, misalkan ada sebuah tongkat diputar sedikit, maka torsi yang dikerjakan oleh gaya beratnya terhadap titik putar berusaha memutar tongkat tersebut menjauhi posisi semulanya. Yang ketiga ada kesetimbangan netral. Terjadi jika tidak ada torsi atau gaya yang memaksanya kembali atau menjauhi posisi semula. Contohnya ini ya, jika silinder diputar sedikit, ia setimbang lagi. Di sini tidak ada torsi atau gaya yang berusaha memutar silinder balik ke arah manapun, menjauhi posisi semula gitu ya. Nah, ini contoh-contoh atau jenis-jenis stabilitas kesetimbangan. Baik, untuk supaya lebih paham terkait konsep kesetimbangan statis, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Sebuah papan reklame yang masanya 20 kilo tergantung pada ujung sebuah batang yang panjangnya 2 meter dan masanya 4 kilo. Sebuah kawat dikaitkan pada ujung batang ini dan pada titik 1 meter dari titik O ya. Carilah tegangan kawatnya. Kalau secara diagram bebas seperti ini. Nah, nanti ada tegangan tali. Karena tegangan tali ini miring, maka kita proyeksi ke sumbu Y sebesar TY dan ke sumbu X
ke arah kiri karena tegangan kawatnya ini arahnya ke kiri, maka TX-nya juga ke kiri ya. Kemudian di sini ada gaya berat ya dari reklamenya. Di sini WR sama dengan massa reklame MR dikali dengan gravitasi. MR-nya itu 20. Gravitasinya kita menggunakan 9,81 misalkan. Maka hasilnya sekitar 196 Newton. Dan di sini adalah berat dari batangnya, yaitu massa batang dikali gravitasi, MB-nya yaitu 4 dikali 9,81. Hasilnya sekitar 39,2. Yang ini apa? Kita lihat di sini. Ini ada tembok, ini ada tongkat atau batang yang ditempelkan, maka ada gaya sentuh. Maka kita tulis ini sebagai gaya normal. Baik, sekarang kita mencari jarak dari titik 0 ke gaya-gaya tersebut ya. Ini kalau misalnya sampai sini XR. Untuk batang atau tongkat, kita sudah pernah mencari pusat massanya yaitu setengah dari panjangnya ya. Maka di sini XR sama dengan 1 meter. Sedangkan kok XR, X batang ya, XB. Sedangkan untuk XR sampai sini ya, yaitu 2 meter. Torsi neto di syarat yang kedua itu sama dengan 0. Maka kita cari dari tiap gaya yang menyebabkan torsi ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan titik sumbunya ini di origin ya, ketika kita menarik WR, ini kita tarik ke bawah ya, maka ini searah dengan jarum jam, maka negatif. Min WR dikali XR. Kemudian untuk WB juga sama, ketika kita rotasi, maka ini searah dengan jarum jam, maka negatif juga. Min WB dikali XB. Kemudian yang membuat rotasi juga yaitu TY. TY kalau kita tarik ke sini, dia berlawanan arah jarum jam. Berarti plus TY, karena posisinya sama dengan WR, maka kita gunakan XR. XR sama dengan 0 ya. Kalau TX ini tidak bisa membuat berotasi. Karena pangkalnya di sini, sumbunya ya. Ketika kita tarik horizontal, jelas tidak berotasi. Begitu juga dengan N. Karena sumbu kerjanya ada di sumbu tetapnya gitu ya. Maka kita cari jawaban ini ya. WR-nya min 196 dikali dengan 2 min 39,2 dikali dengan 1 plus TY-nya itu kita cari, ini 2 sama dengan 0. 196 dikali 2 itu min 392 dikurangi 39,2 plus 2 TY sama dengan 0. Kedua ini pindah ruas ya, maka 2 TY sama dengan 392 plus 39,2. Hasilnya 431,2. Maka TY sama dengan 431,2 dibagi 2. Hasilnya 215,6 Newton ya. Nah, ini untuk TY. Sekarang kalau untuk mencari tegangan kawat, T itu akar dari TX kuadrat plus TY kuadrat. TY sudah diketahui, sekarang kita mencari TX. Karena tidak ada informasi lain selain TY, maka kita mencari hubungan TY dengan TX ya. Oke, TY dengan TX, TY per TX itu tangen theta ya. Tangen theta, ini kita lihat di sini ya.
tangan theta itu sama dengan depan per samping. Ini siku-siku berarti depannya itu 1 per sampingnya itu 2, setengah. Maka di sini tangan tetanya setengah. Oleh karena itu, TY-nya 215,6 per TX sama dengan setengah. Kali silang seperti biasa ya, yang pernah saya sebutkan saya jelaskan di matematika seperti ini. Ini bukan tanda salah, kali silang maksudnya. Maka 215,6 dikali 2 sama dengan TX dikali 1. Nah, ini TX. Maka TX sama dengan 215,6 dikali 2 itu 431,2 Newton ya. Sehingga T sama dengan akar TX kuadrat plus TY kuadrat. TX-nya yaitu 431,2 kuadrat plus 215,6 kuadrat. Hasilnya ya kalau dibulatkan 482 Newton. Seperti itu ya. Baik, itu saja materi kita kali ini untuk konsep kesetimbangan statik benda tegar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.